Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubai Isboy, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2020, LPTK Universitas Negeri Semarang, asal sekolah SMK Negeri 2 Purwodadi. Berikut ini adalah kartu formulir saya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring materi teks hikayat kelas 11. Sudah ya, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 KGSP. Bertemu lagi di pembelajaran kali ini mapel bahasa Indonesia. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teks anekdot, dan sekarang kita lanjut tentang teks hikayat. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, baiklah. Baik ya. Sehat, Pak. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak ya. Dalam situasi seperti ini sebaiknya di rumah saja kalau tidak terlalu begitu penting. Tapi kalau memang terpaksa harus keluar, harus selalu pakai masker dan juga patuhi aturan protokol kesehatan. Bagaimana bisa diterima dengan baik suara saya, tampilan saya di perangkat kalian? Lancar, Pak. Bisa. Ya, Pak. Lancar ya, bisa Ya. mendengar saya ya. Silakan kalian cari tempat yang nyaman, kemudian pastikan jaringannya memungkinkan untuk pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Mario dipimpin doa untuk mengawali pertemuan kita pagi ini. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, mari alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Mas Amin. Mario yang sudah membuka pelajaran. Amin, amin. Kemudian setelah pembelajaran nanti silahkan kalian isi daftar hadir yang ada di classroom. Silahkan nanti diklik hadir. Sebelum kita masuk ke materi, saya berikan dulu sebuah gambaran ya anak-anak ya. Apa sih teks hikayat itu? Nah, begitu. Bisa terlihat anak-anak? Bisa, Pak. Bagus, sebentar. Baik, ini bisa kalian saksikan di layar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu silakan kalian simak cerita rakyat Ki Ageng Selo ini anak-anak. Ki Ageng Selo atau Kyai Ageng Ngadur Rahman, di mana sekarang makamnya terdapat di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat daerah Grobogan. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Selo adalah keturunan Majapahit. Setelah dewasa, oleh raja diberikan kepada Ki Ageng Tarub untuk berguru agama Islam. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Ki Ageng Selo menangkap beledek. Pada suatu hari Ki Ageng Selo pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Halilintar menyambar, tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enak menyanggul. Baru sebentar dia menyanggul, datanglah beledek. Itu menyambar Ki Ageng Selo, berwujud seorang kakek-kakek.
kakek itu cepat-cepat ditangkapnya, kemudian diikat di pohon gandri, dan beledek itu dibawa pulang dan diaturkan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan, beledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud beledek itu. Ketika itu datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi, diberikan kepada kakek beledek dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar memekakkan telinga. Bersama dengan itu lenyaplah kakek dan nenek beledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek beledek hancur berantakan. Baik anak-anak, itulah tadi sebuah pendahuluan untuk kalian, yaitu sebuah cerita rakyat tentang Ki Ageng Selo, yang ternyata ini adalah sebuah cerita milik kita bersama, terutama masyarakat Kabupaten Grobogan. Makamnya ada di Kecamatan Tawangharjo. Sudah pernah ke sana? Sudah, Pak. Sudah. Bagus. Ya, bagi yang belum silakan main ke sana, main-main, silakan berwawancara dengan warga sekitar, silakan gali informasi-informasi mengenai cerita rakyat ini, ambil hikmah-hikmahnya, begitu maksudnya ya. Nah, cerita Ki Ageng Selo ini anak-anak erat kaitannya dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat yang berbahasa Melayu, yaitu cerita rakyat yang disebut dengan hikayat. Tujuan pembelajaran kita kali ini saya bacakan. Setelah melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat berupa nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral dengan tepat. Ini tujuan yang harus kita capai di siang hari ini. Nah, atau lebih mudahnya tampilan yang bawah ini ya. Coba dibaca Mario, apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang bawah itu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasikan nilai-nilai dalam hikayat, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral. Bagus. Ini tujuan pelajaran kita kali ini. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian harus mampu mengidentifikasi, menentukan, memilih, mengelompokkan nilai-nilai dalam hikayat. Itu ya. Kemudian ada dua hikayat yang sudah saya bagikan di classroom, yaitu hikayat Indra Bangsawan dan hikayat Bayan Budiman. Mempelajari hikayat ini sangat penting anak-anak, terlebih dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti cerita Ki Ageng Selo tadi. Setelah kalian amati, kira-kira hikmah apa yang bisa kalian petik? Tentang menuntut ilmu agama, Pak. Ya, menuntut ilmu agama seperti yang dilakukan oleh Ki Ageng Selo tadi ya. Menuntut ilmu agama kepada siapa? Ya, belajar ilmu agama sama Joko Tarub. Ya, belajar dengan Joko Tarub dan akhirnya dijadikan menantu begitu. Jadi sebuah hikayat ataupun cerita-cerita yang lain anak-anak ya, termasuk novel, termasuk juga cerpen begitu, cerita apapun yang kita baca itu selalu mengandung nilai yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang hikayat, kemudian kita fokus ke nilai-nilai yang terkandung di dalamnya supaya kita bisa mengidentifikasi, gitu ya. Kemudian pembelajaran kita nanti kalian mencari sendiri begitu tentang permasalahan yang akan saya berikan. Nah, kalian harus bisa memecahkan, kalian harus bisa mencari, menemukan sendiri. Begitu ya, dalam memecahkan masalah atau menemukan permasalahan nanti. Nah, kalian harus serius, kalian harus fokus, kalian harus teliti,
untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Begitu ya? Siap ya? Siap, Pak. Ya Pak. Oke. Karakteristik hikayat ada 5. Coba Sherly dibaca, Sher. Karakteristik hikayat. 1. Berkisah kehidupan raja, istana, sentris. 2. Tokoh memiliki kesaktian. 3. Kemustahilan. 4. Memakai bahasa Melayu. 5. Anonim. Ya. Kemudian kita buka satu-satu. Istana sentris. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam. Nah, Raja Ajam ini kan berkisah tentang kehidupan kerajaan ya. Ini salah satu karakteristik hikayat. Kemudian yang kedua, memiliki kesaktian tokoh-tokohnya. Bisa dilihat di contoh. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Jadi ceritanya suaminya ini akan pergi jauh merantau, istrinya ditinggal di rumah. Kalau ada apa-apa silahkan bermufakat atau bermusyawarah dengan 2 ekor unggas itu. 2 ekor unggas maksudnya siapa anak-anak? Burung Tiung dan burung burung puyuh. doyan. Ya, betul. Nah, berarti kan 2 burung ini kan dia sakti. Dia bisa diajak bermusyawarah. Lanjut yang ciri-ciri yang ketiga. Ceritanya ada kemustahilan. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab. Burung Bayan bisa bercerita. Ini kan mustahil. Burung bisa bercerita kepada manusia, mustahil. Kemudian yang keempat, memakai bahasa Melayu. Kalian perhatikan di sini ada kata hatta. Hatta ini maksudnya bukan nama orang loh ya. Ini sebuah kata kosakata Melayu. Kemudian juga ciri-ciri Melayu di sini ada kata maka. Maka pada suatu malam, bawahnya lagi ada maka bernasihatlah. Yang terakhir maka marahlah. Ini ciri-ciri dari hikayat tentang kebahasaannya ya. Kemudian yang terakhir anonim. Maksudnya anonim adalah bahwa hikayat itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Berbeda dengan novel, dengan cerpen, itu kan selalu diikuti dengan penulisnya atau pengarangnya. Tetapi kalau hikayat sama juga dengan cerita rakyat, tidak diketahui siapa pengarangnya, begitu. Paham ya anak-anak ya? Paham, Mbak. Paham. Baik, kita lanjut kalau begitu. Sekarang pengertiannya apa kalau begitu? Ada yang bisa jawab? Cerita yang terdapat kesaktian dan kemustahilan. Ya, boleh. Coba yang lain. Kisah yang memakai bahasa Melayu. Kisah yang menggunakan bahasa Melayu. Ya, boleh. Lebih tepatnya begini anak-anak, perhatikan. Hikayat adalah prosa lama yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Sudah paham sekarang? Paham, Pak. Bagus. Yang lain? Ya, Pak. Paham ya? Kita lanjutkan. Paham, Mbak. Ini tadi ciri-cirinya ya. Ya, baik, kalau sudah paham bisa kita lanjutkan. Ciri-cirinya ada 5 ini kurang lebih, dan juga pengertiannya sekarang sudah ketemu. Lanjut. Nah, sekarang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini yang akan kita pelajari pada kali ini anak-anak. Nilai seperti yang saya sampaikan tadi, dalam sebuah cerita itu ada nilai yang bisa kita petik. Nah, nilai itu apa? Nilai adalah keadaan yang bisa kita ambil untuk memberi motivasi dan dapat diambil sisi positifnya. Atau lebih mudahnya,
cerita yang di dalamnya itu bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pesan-pesannya, itu namanya nilai. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah ada 4 nilai, yaitu nilai agama, sosial, budaya, dan moral. Nilai agama itu apa? Kita lihat di sini. Kepercayaan terhadap Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, nilai sosial. Mencerminkan norma interaksi terhadap sesama. Namanya juga sosial ya, berarti hubungan atau interaksi dengan sesama. Kemudian nilai budaya, berkaitan dengan adat istiadat di suatu tempat, suatu daerah dalam cerita. Yang terakhir nilai moral, yaitu berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada, baik. Kita lanjut sekarang. Ini contoh nilai-nilai dalam Hikayat Bayan Budiman yang sudah kalian baca dari Classroom. Nilai agama dalam teks Bayan Budiman. Di sini bisa kita lihat, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah. Berdoa kepada Tuhan ya. Berarti teks ini menunjukkan bahwa Bayan Budiman mengandung nilai agama, Pak. ya, mengandung nilai agama. Bukti teksnya di sini, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, nilai sosial. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Bersahabat, berteman. Berarti kan ini nilai sosial. Bukti teks ini menunjukkan bahwa Hikayat Bayan Budiman mengandung nilai sosial. Paham? Paham. Bagus. Yang ketiga, contoh nilai budaya. Kita lihat. Coba si Shirley dibaca teksnya, kemudian mana budayanya? Nilai budaya teksnya, pada suatu hari Pojen Maimun tertarik akan berperniagaan di laut. Nilai budayanya yaitu mata pencariannya sebagai pelaut. Iya, bagus. Berarti sudah mulai memahami kalian ya. Coba lagi yang moral. Ini contohnya. Mana nilai moralnya dalam teks ini? 4. Nilai moral. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyelamatkan istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Nilai moralnya menyelamatkan nyawa, Pak. Menyelamatkan nyawa dan Menyelamatkan istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. iya, bagus. Jadi burung bayan ini bisa menyelamatkan nyawa dan juga menahan istri tuannya agar tidak menjadi istri yang curang. Kalau begitu anak-anak, kalian sudah bisa memahami apa itu nilai. Sekarang kita lanjutkan ke identifikasi masalah. Nah, di sini kalian harus bisa bekerja secara mandiri. Kalian mengungkap sendiri permasalahan yang akan saya berikan. Silakan kalian pecahkan sendiri masalah ini. Kalian cari solusinya sendiri. Kalian ungkap sendiri, begitu ya. Apa yang harus kalian identifikasi? Nah, ini nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Hikayat Indra Bangsawan, dan sertakan kutipan teksnya. Siap? Siap, Pak. Siap. Ya. Ya, Pak. Pada tahap ini kalian membaca Hikayat Indra Bangsawan
kan sudah kalian baca. Hikayat itu coba kalian tentukan nilai-nilai di dalamnya, 4 nilai tadi ya, agama, sosial, budaya, dan moral. Kalian cari coba, kalian tentukan coba, nilai agamanya mana, nilai sosialnya mana, sampai nilai moral ya. Setelah ketemu, sertakan juga kutipan teksnya, seperti contoh tadi. Ada pertanyaan mengenai yang harus kalian selesaikan ini? Tidak, Pak. Tidak, ya sudah, berarti sudah paham. Silakan kalian identifikasi teks Hikayat Indra Bangsawan itu. Waktunya 20 menit. Silakan anak-anak. Silakan kalian kerjakan seperti LKPD yang ada di Classroom anak-anak. Di sana sudah saya unggah LKPD berkaitan dengan mengidentifikasi nilai dalam hikayat. Bisa kalian gunakan sebagai panduan. Pak, tanya Pak, Ya, silahkan. kutipannya berapa? Kutipannya berapa? Kutipan bukti teksnya ya. Sesuaikan dengan nilai yang ada di situ. Kalau di teksnya itu hanya ada 1 bukti teks, ya 1 saja. Tapi kalau ada 2 atau 3 mungkin ya silakan disertakan juga. Oh, berarti seadanya ya, Pak? Ya, sesuaikan dengan teks di hikayat itu. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau kutipannya salah gimana, Pak? Kutipannya kalau salah begini anak-anak, jangan berpikir salah dulu ya. Yang penting kalian identifikasi, kalian temukan, kemudian kalian tulis. Masalah salah atau benar itu nanti ya. Yang penting kalian yakin benar dulu. Tetap semangat. Pengumpulan Pak, itu paling lambat, kenapa Pak. nilai pendidikannya nggak ada, Pak? Gimana Shirley, ulangi? Kenapa nggak ada nilai pendidikannya? Nggak ada nilai pendidikan. Pendidikan. Iya. Ya, sebenarnya nilai itu banyak sekali anak-anak ya. Ada nilai pendidikan juga, kemudian ada nilai estetika juga. Nah, untuk hari ini kita fokus ke 4 itu aja dulu, gitu ya. Kalau kita hari ini sudah bisa 4 nilai itu, maka yang lain nanti kita juga akan bisa mengikuti. Sementara kita Iya, fokus Pak. ke 4 dulu. Pengumpulan paling lambat tanggal berapa, Pak? Pengumpulan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pengumpulannya sampai nanti malam pukul 00 ya. Seperti mapel yang lain juga lah, umumnya seperti itu aja. Sudah ya, cukup ya, 20 menit. Coba saya cek jawaban dari kalian mengenai nilai-nilai yang sudah kalian identifikasi. Yang pertama nilai agama. Coba Dwi Widianto dibaca berdasarkan identifikasi kamu, baca kutipan teksnya yang mengandung nilai agama. Silakan. Ya, Pak. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Bagus, itu nilai agama. Yang lain bisa sambil Ya, Pak. koreksi ya. Kemudian nilai sosial. Ayo silakan Mario coba. Nilai sosial dalam hikayat Indra Bangsawan ditemukan penggalan kalimat digembar menolak dengan mengatakan bahwa ia adalah hamba yang hina, tapi
Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Ya, bagus. Tadi Tuan Putri ya. Tuan Putri tidak memandang Ya. siapapun dari segi fisik begitu. Baik, saya rasa yang lain sudah bisa ya. Ya. Dari dua orang tadi sudah menyampaikan hasil identifikasinya. Siswa yang lain dan juga jawaban yang lain silakan kalian unggah di classroom, di kelas maya kalian untuk saya nilai dan saya berikan tanggapan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang nilai dalam sebuah hikayat. Nah, pengertian dari nilai tadi apa? Hal positif yang dapat diambil. Ya, nilai positif dalam sebuah cerita yang bisa kita ambil, bisa kita teladani, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada berapa nilai yang kita pelajari hari ini? 4 nilai. Yaitu nilai 4. agama, sosial, nilai budaya, dan juga nilai moral. Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Baik, pembelajaran kali ini kalian sudah berhasil menyelesaikan tahapan-tahapan dengan baik. Kalian juga sudah bisa mengetahui dan menjelaskan mengenai konsep dan juga macam-macam atau jenis nilai yang ada di dalam teks hikayat. Saya amati dari awal pembelajaran tadi ya, si Mario bagus sekali, selalu aktif, selalu antusias. Kemudian Pramudia terkendala dengan jaringan, walaupun kameranya sudah aktif tetapi di komputer saya masih belum nampak wajahnya. Sherly juga demikian, bahkan kalau Sherly tadi sering keluar masuk ya, jaringannya mungkin kurang stabil. Selanjutnya silakan saya diberi masukan mengenai proses pembelajaran hari ini. Komentar kalian seperti apa? Coba. Menurut saya cukup lancar, tapi menurut itu gantung koneksinya, Pak. Kendala kita semua sama ya, yaitu ada di jaringan. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kalian saya minta untuk membaca hikayat Bunga Kemuning. Di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan mengidentifikasi. Kalau hari ini adalah nilai yang kita identifikasi, pertemuan yang akan datang adalah nilai yang masih relevan dengan kehidupan saat ini. Nilai apa saja begitu. Ada pertanyaan silahkan. Tidak, Pak. jelas. Oke. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Banyak sekali pengalaman baru yang bisa kita dapatkan ya. Dan juga refleksi buat kita semua mengenai materi maupun dengan hal-hal teknis seperti jaringan. Semoga pertemuan berikutnya tidak ada kendala lagi. Mas Adib, Mas Fazi, mana Mas Adib? Silakan Mas Adib, kita tutup dengan doa. Teman-teman, kita tutup pertemuan hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Adib yang sudah menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik anak-anak, serangkaian kegiatan pembelajaran telah kita laksanakan dengan baik. Silakan kalian melanjutkan aktivitas hari ini. Dan kembali saya ingatkan untuk selalu memantau kelas maya di classroom. Selesaikan tugas-tugas
dan selalu ikuti perkembangan informasi yang ada di kelas maya tersebut. Selalu jaga kesehatan dan selalu tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.